Malam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Setelah tadi saya membahas tentang Yudas dengan Esra Soro, kali ini saya akan membahas mengenai perpuluhan. Saya harap kawan-kawan tidak alergi tentang bahasan saya. Kenapa? Lagi-lagi saya katakan saya tidak beranjak sedikit pun dari isi kitab suci. Paham ya? Kalau saya beranjak, kalian bisa mengatakan saya pembual, pembohong, pendusta. Suka-suka kalian lah. Ya kan? Nah, untuk bahan pembanding sekarang saya putarkan sebuah video Pak Gilbert Lumondong yang kita dengar apa kata beliau mengenai hal ini. Yang harus kita beri adalah orang-orang miskin, saudara. Ada orang-orang yang kekurangan. Ini harus kita beri, saudara. Dan yang ketiga yang juga kita harus beri adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena dua yang kita dapat dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, makanan rohani. Sama seperti kalau restoran kita makan, kita bayar. Begitupun kita dapat makanan rohani. Menjadi aneh dan buat saya menjadi munafik. Kalau saya mau terima, tapi saya tidak mau memberi, saudara. Ya kan? Nah, perhatikan apa beliau bilang. Dia mengibaratkan seperti makan kita kan. Makanan rohani. Kamu sudah makan, tak mau memberi. Atau ya terserah kalian lah menafsirkan apa ya. Kalian sudah paham saya maksudnya. Jadi seolah-olah seperti saya, tanpa sadar kalian kan saya memberikan makanan rohani sama kalian. Kalau menurut Bapak Pendeta ini, ya sudah saatnya kalian memberi katanya kan. Tapi itu menurut Bapak Pendeta ini loh, bukan saya ya. Kalau saya sih asik-asik saja. Saya meminta kalian untuk menyumbang, meminta kalian untuk tidak menonton iklan karena saya memiliki misi namanya jalinan sedekah, bukan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi apa kata Pak Pendeta ya. Lalu yang kedua, saya mendapat pemeliharaan, saya mendapat pendidikan, saya mendapat perhatian di gereja saya. Dengan lain kata, kalau anak saya lahir, lalu saya didoakan. Saya menyerahkan anak saya didoakan. Anak saya mau tukar cincin pertunangan, didoakan, ya kan. Anak saya sakit, ya kan, didoakan. Lalu kemudian mau menikah, dikonseling pranikah. Ada keluarga yang meninggal, gereja yang melayani. Berarti saudara, saya bukan hanya dapat makanan rohani, tapi saya dapat pendidikan, saya dapat perawatan secara rohani. Maka menjadi aneh kalau saya masih hitung-hitungan dan berkata, buat apa saya memberi kepada gereja? Jadi alasan Bapak ini ternyata memberi itu karena kalian, ya kan, diberikan pendidikan, dilayani, sudah selayaknya kalian memberi. Sama seperti kayak di restoran kan, kamu makan, ya kan, itu ada pelayanan, dihidangkan nasi segala macam. Bagi yang setuju, silakan, ya, kalian ikutilah beliau, ya kan, sudah selayaknya kalian memberi kepada orang-orang yang memberi pengajaran kepada kalian, silakan. Namun kalau kalian tanya kepada saya, apa jawaban saya? Tunggu kita tonton video ini sampai selanjutnya lagi ya. Ya kan? Dan kita memberi sejauh apa yang kita dapatkan. Simpel saja, ya kan? Kalau kita makan 5 piring, rasanya pantas sekali kita bayar 5 piring, ya kan? Dan kalau kita makan makanan enak, pantas sekali kita memberi hal yang baik, saudara, karena itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan, saudara. Dan nggak mungkin kita makan 1 piring kita bayar 5 piring, ya kan? Biasanya ribut, ini makanan nggak enak kok bayarannya mahal, kan gitu kan. Jadi karena itu beri sesuai dengan hati yang penuh sukacita, beri menurut kerelaan kata Alkitab, tetapi jangan biasakan jadi orang-orang pelit. Nah, ada banyak orang yang bertanya, bagaimana dengan perpuluhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang bilang, perpuluhan itu hanya perjanjian lama. No, Yesus juga bicara tentang perpuluhan. Bahkan Yesus berkata, yang satu kamu lakukan, ya kan? Yang lain jangan kamu abaikan. Yang satu harus kamu lakukan. Artinya hal-hal mengenai perjanjian lama yang masih harus kita lakukan, ya kan? Tetapi yang lain
Jangan kamu abaikan tentang kasih, keadilan, kebenaran gitu. Jadi Alkitab bilang hukum harus kita jalankan, tetapi kasih, kebenaran, dan keadilan juga kita jalankan bersama-sama. Jadi lalu sudah tanya sama saya, berarti perpuluhan juga berlaku untuk kita yang di perjanjian baru. Ya, karena Yesus jelaskan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, kamu tidak layak. Hanya bedanya, orang Farisi memberi karena takut. Oh, kita harus beri perpuluhan, kalau nggak kita dikutuk. Tetapi anak-anak Tuhan memberi karena apa? Karena Tuhan terlalu baik buat hidup saya. Baru saya dengar bahwa Farisi itu memberi, atau ahli Taurat itu memberi karena takut dikutuk ya, mengenai perpuluhan. Setahu saya perpuluhan itu memang sudah ditetapkan untuk kaum Lewi, dan itu berlaku pada 11-12 suku, 11 suku lah jadinya, 11 suku dari Israel, ya kan? Tidak ada urusannya takut dengan tidak takut. Kalaupun ada di kitab suci mengenai perpuluhan, siapa yang menyimpan perpuluhan atau mengurangi, tidak ada hubungannya sama sejarah daripada perpuluhan itu sendiri. Terkadang senjata-senjata seperti inilah yang dibuat untuk menakut-nakuti jemaat, agar jemaat itu memiliki rasa takut tersendiri apabila tidak memberi perpuluhan, ya kan? Nah, kalau kita berpikir seperti ini, apa yang terjadi? Loh, gereja lain tak memberi perpuluhan, sehat-sehat aja orang itu. Jangankan gereja lain, bahkan orang yang tidak beriman pun tidak memberi perpuluhan, santai-santai saja ya. Oke, tidak ada kutuk mengutuk di situ ya. Kita lihat lagi apa yang dibilang Bapak Pendeta ya. Ya kan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan karena pelitnya kita, ya kan, lalu kita menuduh, pendeta-pendeta pakai itu untuk membeli mobil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang nggak benar selalu akan ada, tetapi itu bukan urusan kita. Urusan kita lakukan bagian firman Tuhan. Borok-borok beli mobil, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang masih menjerit walaupun uang perpuluhannya untuk kehidupannya masih kekurangan, saudara, karena mereka melayani dengan sangat berat, dengan tugas yang begitu berat, dengan jumlah jemaat yang begitu sedikit. Nah, ini lagi. Jadi sekarang perpuluhan ini apa sih? Jadi banyak orang salah tafsir mengenai perpuluhan. Dia mengatakan bahwa perpuluhan itu dimakani oleh para pendeta. Apalagi pendeta yang yang jemaatnya sedikit, kata dia, yang susah. Nah, sekarang kursi Bapak itu aja coba lihat. Berapa harganya itu? Ketika dia berbicara, apa dia tidak terpikir ya? Bagaimana kalau dia jual itu kursi-kursi, dia jual itu jam tangan, dia jual itu cermin, terus disumbangkannya kepada Bapak yang dia bilang tadi. Karena kata Yesus apa? Kalau kamu ikut aku, jual semua hartamu. Ini ucapan ini untuk siapa? Gembala itu tidak pernah melebihi tuannya, kekayaannya. Gembala tidak pernah memiliki lahan pengembalaan sendiri. Itu yang diajarkan Yesus. Gembala itu memiliki tuan tanah. Maka dia dapat gaji daripada pelayanannya dari si tuan tanah. Kalau yang sekarang terjadi adalah gembala itu tuan tanah itu sendiri. Maka mereka bisa berbuat sesuka hati mereka. Maka mereka bisa, seperti Bapak itu bilang tadi, pendeta makan perpuluhan. Saya sedih mendengarnya itu. Padahal kalau persembahan dibilang kenapa? Kalau mau membantu pendeta silakan bantu, saya nggak melarang. Berilah sebanyak-banyaknya kepada pendeta, tapi ingat, judulnya persembahan. Loh, kenapa saya keberatan kalau dibilang perpuluhan? Bukan saya yang keberatan, tetapi Rasul Paulus. Di Ibrani 7, nah ini saya bilang sama kalian, boleh kalian buktikan ucapan saya ini. Semua pendeta yang bicara tentang perpuluhan, atau semua orang yang membahas perpuluhan dan pro kepada perpuluhan, tidak akan pernah membuka Ibrani 7 ayat 5-6. Ya. Mereka tidak paham dalam konteks apa perpuluhan itu. Ya kan? Nanti video berikutnya saya akan mengambil kutipan Philip Mantova. Ya kan? Orang ini tidak paham, selalu memaksakan bahwa perpuluhan itu masih berlaku. Dipakailah hukum yang tadi kan, jangan satu kamu kerjakan, yang satu tidak kamu kerjakan. Loh, ahli Taurat dan Farisi mereka orang Yahudi. Wajar Yesus mengatakan demikianlah. Sekarang orang Bapak ini orang apa? Indonesia. Apa urusannya Indonesia sama Yahudi? Nah, kenapa kalian bisa mengambil hak perpuluhan Lewi? Kalau kalian baca Ibrani 7 itu, dan kalian hayati ayat 5-6, kalian akan paham mengapa kita tidak makan perpuluhan.
Seperti Bapak itu tadi bilang pendeta makan perpuluhan. Oh, sedih sekali saya melihatnya itu. Tahu kenapa kita sedih? Yang memakan perpuluhan itu hanya Melkisedek. Yang di luar Lewi loh ya. Ini Ibrani 7 ayat 5 ayat 7 itu ya. Ibrani 7 5 sampai 6 itu. Paham ya? Lah lantas, apakah memang harus dari keturunan Lewi? Harus. Dan perpuluhan itu di bawah hukum Taurat. Ibrani 7 mengatakan demikian. Ya kan? Dan ada, oke, kalian mau tidak seperti Lewi bisa, tapi kalian harus seperti Melkisedek dong. Yang imam apa raja damai, raja soleh ya. Apa kalian sanggup seperti itu? Nah, yang sanggup seperti Melkisedek cuma satu, itulah Yesus. Berarti kalian Yesus, Pak Gilbert ini mau menyetarakan dengan siapa? Lewi bukan. Satu-satunya cara dia menyetarakan diri dengan Melkisedek. Orang di luar Lewi yang makan perpuluhan. Ya kan? Ini ajaran-ajaran apa? Saya nggak tahu ya. Bagi orang-orang yang memakan perpuluhan atau memberi perpuluhan, apakah salah memberi perpuluhan? Saya katakan judulnya salah. Karena kalian tidak tepat sasaran memberinya. Ya kan? Tapi apakah salah memberi? Tidak. Berilah. Jangan buat perpuluhan judulnya yang diumumkan itu ya. Jangan aja persembahan, selesai. Ya. Nah, dan saya harap orang-orang yang suka perpuluhan dan cinta perpuluhan jangan benci saya karena ini. Yang saya bilang ini adalah kebenaran. Dan kalau kalian masih keberatan silakan. Saya berkali-kali mengatakan, hubungi saya, Skype saya Sang Debater, ya kan? Lihat ini. Saya menggunakan Galatia 4 ayat 16 itu. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ini ucapan tingkat tinggi loh. Orang-orang yang selama ini ternina bobokan dengan perpuluhan, mungkin setelah menonton video saya ini, mereka mulai membenci saya. Silakan. Terus saya peduli. Loh, tidak dong. Karena saya akan tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yesus itu bukan orang, apa namanya itu? Bukan orang ateis atau orang agama lain membenci dia. Tidak. Tetapi dari kalangan Yahudi itu sendiri. Karena Yesus memberitakan kebenaran. Terus apakah Yesus mengikuti Yahudi? Tidak. Sia-sia Yesus kalau mengikuti Yahudi. Loh, Yesus apakah mengkritik Yahudi? Ya. Sepanjang perjalanan Yesus dianggap mengkritik apa kelakuan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Paham kalian ya kawan-kawan ya? Apakah saya mengkritik Gilbert? Terserah, mau kalian bilang iya, boleh juga. Kalau kalian bilang saya, tapi lebih tepatnya adalah memberitakan kebenaran. Namun dia misalnya tersinggung, ya silakan aja. Bagaimana dia duduk di atas kursi yang mahal sekali itu? Saya yakin itu mahal. Karena pernah saya tanya, kursi yang enggak segitu aja 7 jutaan. Dia bisa bicara ada pendeta yang tidak makan. Ya kan? Padahal sudah memakan perpuluhan, masih kurang kata dia kan. Nah sekarang kekayaan beliau dari mana? Beliau bukan tidak kaya, kaya loh. Ya kan? Dari tempat duduknya dan segala macamnya itu aja udah mahal ya. Tapi kita pun tidak bisa sozon. Bisa jadi dia duduk memang di tempat apa namanya itu, misalnya ada di mall, dilihatnya kursi bagus duduk, kan buat video bisa kan, tidak masalah ya. Tapi saya pernah lihat dia di rumahnya juga kursinya mahal-mahal. Dari mana uang itu? Apakah Bapak ini pengusaha? Silakan. Kalau kamu pengusaha, Yesus bilang apa? Jual semua hartamu, ikut dengan aku. Maka seluruh gembala itu tidak ada hidup mewah. Yesus tidak pernah hidup mewah, dia diajarkan. Rasul-rasul tidak pernah hidup mewah, mereka mengembalakan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan jual seluruh hartamu. Ya kan? Tetapi ada yang mampu, tidak. Ku jual ini aku menderita, enak kali kau Yesus katanya. Kau kan kujadikan sebagai tameng aja nih. Akal-akalanku aja kan. Yang penting aku hidup di dunia ini senang. Dan orang melihat aku adalah orang baik dan sudah dipastikan masuk ke surga. Kan demikian. Padahal dia tidak tahu dia mengambil kemuliaan Melkisedek, mencuri hak Melkisedek, mencuri hak Yesus sejajar dengan Yesus. Ya kawan-kawan ya? Oke? Saya cukupkan sampai sekian. Terserah kalian menilai saya apa. Ingatlah Galatia 4 ayat 16. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.